Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 Profesi Nurse 22 Stikes Karya Wisada Semarang yang beranggotakan Nana Imawati, Nanik Pratiwi, dan Oftalia Andriani. Di sini kami akan melakukan pendidikan kesehatan pada pasien dan keluarga dengan halusinasi. Untuk topik hari ini kita mengenai halusinasi. Untuk sasaran, klien dan keluarga. Untuk penyuluhnya kami sendiri, mahasiswa Stikes Karya Wisada Semarang. Untuk tujuan institusional umum, diharapkan setelah mengikuti kegiatan pendidikan kesehatan, klien dan keluarga mampu memahami halusinasi dan cara mengontrol halusinasi. Untuk tujuan khususnya, diharapkan setelah mengikuti kegiatan pendidikan kesehatan, keluarga mampu mengenali halusinasi dan cara mengatasi halusinasi, menjelaskan pengertian halusinasi, tahapan-tahapan halusinasi, dan cara mengatasi halusinasi. Materi pembelajaran hari ini yaitu yang pertama pengertian halusinasi, tahapan-tahapan halusinasi, cara mengatasi halusinasi, dan jenis-jenis halusinasi. Metode penyuluhan hari ini dengan menggunakan virtual dan tanya jawab. Untuk medianya kita menggunakan video animasi dan SAP. Untuk kegiatan hari ini kita membutuhkan waktu sekitar kurang lebih 30 menit. Untuk 5 menit pertama kita melakukan pembukaan. Untuk 20 menit berikutnya akan memaparkan tentang pengertian gangguan persepsi sensori halusinasi, menjelaskan tahapan-tahapan halusinasi, menjelaskan cara mengatasi halusinasi, dan klasifikasi halusinasi. Dalam 10 menit selanjutnya kita melakukan penutupan yang dimana terdapat evaluasi. Di sana kita bisa melakukan tanya jawab tentang materi yang telah kita berikan. Yang perlu kita evaluasi dalam persiapan yang pertama standar, SAP, kontrak waktu, dan media serta materi yang sudah kita siapkan. Yang perlu kita evaluasi dalam standar proses yaitu peserta kegiatan, penyuluh saat melakukan kegiatan sesuai dengan peran. 100% dapat mengikuti kegiatan sampai selesai, dan di akhir kegiatan kita melakukan evaluasi. Untuk evaluasi hasil, untuk peserta dapat menjawab pertanyaan tentang pengertian, tahapan-tahapan halusinasi, cara mengatasi halusinasi, dan jenis-jenis halusinasi. Baik, langsung saja kita masuk ke materi cara mengenali dan mengatasi halusinasi. Untuk pengertiannya, apa sih halusinasi? Nah, halusinasi sendiri merupakan salah satu gejala pada gangguan dan perubahan persepsi sensori. Di sini kita dapat merasakan sensasi palsu berupa suara, penglihatan, perabaan, dan penghiduan. Tahapan-tahapan halusinasi dan cara mengatasinya. Di sini ada 5 cara. Yang pertama, menurut Kusumawati, yang pertama adalah sleep disorder. Di sini sebagai fase awal sebelum muncul halusinasi. Nah, di sini klien merasa banyak masalah, ingin menghindar dari masalah, dan takut orang lain mengetahuinya. Kita bisa mengatasi dengan bina hubungan saling percaya, dukungan dari orang-orang terdekat, manajemen coping, mendiskusikan dan mencari penyelesaian masalah klien, manajemen tidur yang baik, dan jangan biarkan pasien melamun. Yang kedua yaitu comforting moderate level of anxietas. Di sini dalam fase menyenangkan, di mana pada tahapan ini masuk dalam golongan non-psikotik. Di sini cara mengatasinya, kita bisa bina hubungan saling percaya lagi, mencari coping yang adaptif, temani klien, atasi kecemasan, ajak untuk bercakap-cakap, dan dukungan spiritual. Yang ketiga ada condemning severe level of anxiety. Di sini pengalaman sensori menjijikan dan menakutkan termasuk dalam psikotik ringan. Nah, di sini kita bisa mengatasi tetap bina hubungan saling percaya, kenali jenis halusinasi, ajarkan membedakan realita dan tidak, dan ajarkan untuk pasien menghardik.
Yang keempat masuk dalam controlling self level of anxiety. Di sini disebut juga ansietas berat, yaitu pengalaman sensori menjadi berkuasa pada pasien. Di sini diharapkan kita harus bisa mengajarkan cara menghardik, ajarkan klien bercakap-cakap dengan orang lain, buatkan aktivitas terjadwal rutin, dan minum obat secara teratur. Yang kelima ada conquering panic level of anxiety. Di sini disebut juga fase panik, yaitu klien melebur dengan halusinasinya. Ini termasuk dalam psikotik berat. Di sini cara mengatasinya yaitu ajarkan lagi cara menghardik, ajarkan klien bercakap-cakap dengan orang lain, membuatkan aktivitas terjadwal rutin, dan minum obat teratur. Pastikan kita mengawasi apa yang dilakukan pasien. Untuk penata laksanaannya, kita harus bisa menciptakan lingkungan yang terapeutik untuk mengurangi tingkat kecemasan pada pasien. Seringkali di sini pasien menolak obat. Nah, kita harus bina hubungan saling percaya agar pasien dapat menerima obat yang kita berikan dan mampu diminum secara teratur. Yang ketiga, kita menggali permasalahan pasien dan membantu mengatasi masalah yang ada setelah pasien lebih kooperatif dan komunikatif. Di sini kita memberikan aktivitas pada pasien. Pasien diajak mengaktifkan diri untuk melakukan gerakan fisik, misalnya berolahraga, bermain, dan melakukan kegiatan. Di sini kita juga harus melibatkan keluarga dan petugas lain dalam proses perawatan keluarga pasien. Sebaiknya diberitahu tentang data pasien agar ada satuan pendapat dan kesinambungan dalam proses keperawatan dengan pasien halusinasi. Semoga materi yang kita sampaikan bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.